balik lagi sama aku. Sekarang kita mau mewarnai. Kalian tau gak sih kalau mewarnai itu bisa membuat fokus pikiran kita. Nah, ini dia gambarnya udah aku print. Ada banyak. Pertama bunga-bunga. Ya, identifikasi dengan bunga-bunga. Oh ya, jangan salah fokus ya. Aku pakai ini karena baru selesai mandi. Oke, bunga lagi. Banyak sih guys. Bunga mawar. Bunga ini edisinya masih bunga-bunga, cuman berbeda-beda ini ya gambar. Iya. Dari semua ini aku mau menggambar bunga yang ini. Dan kalau misalnya mewarna ini buat kita nggak stres juga. Nanti aku jelasin ya kenapa sebenarnya kita itu perlu juga mewarnai, bukan karena inner child kita yang nggak ada, tapi ya sebenarnya bagus juga itu, dalam penelitian pun bagus itu guys. Jadi aku pengen ajak itu gambar daripada membeli yang lukisan yang langsung ada gambarannya boros, mendingan print lalu beli deh ini aku beli khusus untuk mewarnai ini. Ya effort banget ya, memang aku wanita yang sangat effort sih. Wow. Stay tuned. Baiklah, sembari aku lagi nyiapin itu pengwarnanya, ada beberapa warna. Nah, aku mau bicara dulu tentang percaya diri, dan aku baca dari buku Empower Yourself yang artinya benahi dulu mentalmu. Awal-awalnya itu kenapa aku bisa tahu tentang mewarnain itu bisa mengurangi stres adalah dulunya nggak tahu, hobi aja gitu ya, dulu suka menggambar dan mewarnai, cuman gambarannya ya memang nggak diteruskan waktu SMA SD gitu kan, ya setaunya menggambar gitu aja gitu loh. Tapi setelah aku itu ada jumpa seorang guru ya, dia ada di kayak di tempat anak-anak gitu, suka mengajari anak-anak, dan dia itu fokusnya memang untuk di daerah desa gitu, aku lupa nama kakak itu. Terus dia mengajarin bilang kalau misalnya kamu stres, kamu boleh mewarnain, itu lebih efisien untuk mengurangi stresmu katanya. Kalau kalian tahu ada 4 hormon kebahagiaan dan cara mendapatkannya itu berbeda-beda ya. Ini salah satunya adalah hormon dopamin yang dikenal sebagai perasaan baik, dan itu juga bisa didapatkan dari makan makanan enak, tidur cukup, olahraga, meditasi, dan ada endorfin, oksitosin, dan serotonin. Dan itu semua itu ada cara-caranya untuk mendapatkannya. Dan sedikit tuh tentang endorfin, itu adalah hormon sebagai pereda nyeri alami tubuh yang didapatkan dengan cara tertawa, mendengarkan musik, makan coklat, nonton film. Terus hormon oksitosin itu contohnya berbagi cerita, melakukan kebaikan, bermain dengan hewan peliharaan. Lalu yang terakhir adalah hormon serotonin, yaitu yang berperan mengelola suasana hati. Itu bisa dilakukan berjemur di bawah sinar matahari, melihat pemandangan alam, jalan-jalan, berdoa, dan beribadah. Dan itu termasuk yang senang aku lakukan ya, serotonin ini guys. Dan tidak 1-2 kali juga aku merasa bosan ya, berpikir apa yang menjadi tujuan hidup ini ya, kok gini-gini aja gitu loh. Dan banyak juga hal yang bingung mau dikerjakan, maksudnya tujuan-tujuan hidup yang ini arahnya benar nggak ya, kayak gitu kan. Terus kadang-kadang juga berpikir untuk memulai hal baru ini butuh proses dan progres yang sulit banget untuk dilakukan, dan aku sanggup nggak ya, kayak gitu kadang-kadang ya. Yang namanya sedewasa ini ya guys, kalau sedewasa ini banyak sekali pemikiran yang tiba-tiba datang, dan ya kayak ini ya, kayak orang mencekram bulu anak ayam aja gitu tiba-tibanya gitu. Di balik itu aku mendistrak diriku untuk terus mengubah pola pikir negatif itu yang menjadi positif. Ya aku ada baca nih dari buku, katanya pikiran positif akan menciptakan energi positif yang akan membawa Anda pada kesuksesan yang lebih besar. Kesuksesan yang gimana ya yang depannya. Terus ada juga dari Michael P. Hudson, katanya jangan biarkan pikiran negatif meracuni pikiranmu, ubahlah ia menjadi positif dan lihatlah perbedaan yang terjadi. Mantap sekali ya. Oh ya guys, aku juga kadang mikir kenapa ya kita sering sedih di malam hari, dan itu ternyata termasuk dari hormon serotonin dan melatonin itu.
Dan hal yang paling terbaru aku rasain adalah saat kita mungkin lelah bekerja tanpa ada yang bisa kita beritahu ke orang lain, itu juga kadang merasa sedih kan, karena menanggung atau merasakannya sendiri. Jadi mau bercerita pun sama orang itu kayaknya nanti dia nggak relate deh sama cerita aku itu. Kalian pernah nggak sih merasa kayak gitu? Kalau aku sering sih. Misalnya nih aku baru pulang kerja, terus kayaknya mau cerita tuh nggak tahu ya. Jadi kalau udah nyampe di rumah itu diberes-beres saja, baru udah ya mungkin ya buka sosmed, scroll gitu mungkin. Ya terus setelah itu ya aku ya sekarang mau mulai untuk baca buku, terus baca Alkitab kayak gitu guys. Karena kadang kesepian itu nggak bisa kita elakkan ya, mau gimana rasanya, namanya apa ya, aku juga bingung mau deskripsikannya gimana guys. Pernah gak sih kamu merasa malas banget padahal tugas numpuk? Itu bukan karena kamu pemalas, tapi dopainmu lagi rusak. Nah, kalau kata-kata kayak gini tuh relate gak sih sama kalian? Terkadang malas itu memang timbulnya gak main-main, datang tiba-tiba ya. Dan memang kayak aku kalau bisa anaknya di planning. Ya, maksudnya di planning itu sebelum hari hanya, tapi di malam hari nih caranya, besok mau olahraga, besok mau ngerjain ini, besok mau buat video ini gitu. Dan semoga paginya itu terrealisasikan. Contohnya nih aku harus bangun pagi juga ya, walaupun sorenya harus kerja sampai malam ya. Bayangkan guys, kadang aku tidur itu jam 2 lebih atau lewat sampai setengah 3, karena kadang bingung ya mau ngerjain sesuatu lalap gitu, main TikTok, main IG gitu. Tapi tetap juga sih besoknya aku lakuin. Cuman contohnya ada wishlist 4 biji yang aku rekam, contohnya hanya video atau olahraganya enggak. Atau mungkin salah satunya kayak aku menanam kombucha, cultivation kombucha, air teh kombucha. Dan itu sering aku lakukan. Dan aku juga sering minum air kombucha. Kalian tahu gak sih manfaat kombucha itu sangat banyak guys. Salah satunya adalah dia itu memiliki antioksidan. Antioksidannya itu ya untuk contohnya untuk pencernaan kamu yang suka sembelit, yang suka BAB-nya tidak lancar, atau pencernaannya itu tidak baik lah kan, karena kalau yang aku pernah baca, kalau pencernaannya kita tidak baik itu bisa menimbulkan demam juga loh, dan bau mulut, lalu sering sakit kepala, bahkan infeksi pada usus. Jadi kalian jangan menunda untuk minum probiotik. Probiotik itu ya itu salah satunya itu kombucha. Kita memperanakkan kombucha guys. Dan sedikit aku mau cerita tentang kombucha. Aku udah hampir setahun membuat kombucha ini, dan kemarin itu hampir 3 bulanan aku tidak minum, dan sekarang aku mau mulai lagi untuk meminumnya. Tidak hanya itu, kombucha juga bisa membersihkan eksim. Kan kombucha ini ada scubinya. Jadi scubinya itu guys bisa kita blender, kita taruh di kulit kita yang terkena eksim. Itu baik banget buat orang yang suka gatal-gatal pada kulitnya. Itu baik sekali. Teman-teman, aku juga ada cerita tentang bernyanyi. Dulu waktu aku kuliah, kami ada ekstrakurikuler. Dan salah satu ekstrakurikuler yang paling dibanggakan saat aku kuliah itu adalah paduan suaranya. Jadi saat itu aku nggak pandai bernyanyi, dan sampai sekarang juga saya tidak pandai bernyanyi guys. Jadi saya maju ke depan, dan waktu itu aku lupa aku nyanyi apa, dan itu waktu itu fals banget. Dan aku rasa ya memang kemampuanku di situ. Ya beberapa kawan dekat aku ketawa ya, cuman aku it's okay gitu kan. Terus karena aku gagal di situ dan aku memang nggak mau juga berpaduan suara, jadi aku masuk ekstrakurikuler menari tarian daerah. Jadi sampai situ aja ya cerita kita guys, sudah selesai. Dadah.